Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan saya Nuzain Muzakir. Saya buka kacamatanya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya untuk video pembelajaran pertama kita kali ini, karena kemarin kita kan baru kontrak belajar ya, belum masuk kepada materi pembelajaran. Kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu konsep kelompok sosial. Bagaimana kabarnya? Sehat? Oke, senang bisa bergabung kembali bersama saya. By the way, saya pakai masker, hitung-hitung pakai filter untuk mic saya karena filternya belum kebeli. Kacamatanya copot lagi, seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Sekali lagi, kita pertemuan kali ini adalah akan membahas sebetulnya apa sih yang disebut kelompok sosial. Sekaligus juga ini merupakan review atau ulasan atas pertanyaan yang sudah kalian jawab di minggu kemarin pada classroom kita. Nah, pertanyaannya kurang lebih kan begini. Oke, sebelum ke pertanyaan, saya sampaikan dulu apa tujuan pembelajaran kita, yaitu 1. Mengidentifikasi ciri-ciri kelompok sosial, 2. Mendefinisikan kelompok sosial, 3. Menentukan faktor terbentuknya kelompok sosial. Nah, pertanyaan kuncinya, apa saja ciri-ciri kelompok sosial, apa definisinya, faktor apa yang menentukan terbentuknya kelompok sosial. Nanti berdasarkan contoh yang disajikan. Jadi kurang lebih begini membacanya. Kamu disebut sudah memahami materi kita kali ini kalau kamu nanti di akhir pembelajaran kamu bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Kalau nomor 1 kejawab, nomor 2 kejawab, nomor 3 kejawab, fix berarti kamu sudah paham pembelajaran kita kali ini. Oke, ya untuk nomor 1, nomor 2 itu sepaket sebetulnya ya. Kalau nomor 1 bisa, ya nomor 2 juga pasti bisa. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sebelah kanan slide, di situ ada sejumlah orang. Nah, pertanyaan pokoknya seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu di classroom kita, apakah gambar ini menurut kamu adalah kelompok sosial atau bukan? Lebih jauh lagi, ya, saya ulas lagi pertanyaannya di classroom kita minggu yang lalu. Pertanyaannya adalah, oke, pernyataan dulu ya. Kelompok sosial pasti terdiri dari sejumlah orang. Tetapi jika pertanyaan itu saya balik dalam bentuk pertanyaan, apakah setiap sejumlah orang pasti kelompok? Sejumlah orang yang bagaimana yang disebut kelompok dan sejumlah orang yang bagaimana yang bukan kelompok. Nah, jawaban kalian di kolom komentar, meskipun tidak semua menjawab, nggak apa-apa, karena ini kan pertanyaan itu saya menyebutnya untuk diskusi pembuka saja. Nah, rata-rata kalau saya simpulkan jawaban kalian itu di langsung kita kemarin adalah gini. Pertanyaan nomor 1, apakah setiap sejumlah orang pasti kelompok? Rata-rata jawab tidak. Atau tidak setiap sejumlah orang disebut kelompok. Artinya, jika tidak setiap sejumlah orang disebut kelompok, maka ada sejumlah orang yang disebut kelompok dan ada sejumlah orang yang tidak disebut kelompok. Saya ulangi, artinya jika tidak setiap sejumlah orang disebut kelompok, maka ada sejumlah orang yang disebut kelompok, ada yang bukan kelompok. Kemudian dari pertanyaan yang kedua, sejumlah orang yang bagaimana yang disebut kelompok? Karena kan kebanyakan jawaban nomor 1 tidak. Karena nomor 1 tidak, maka ada pertanyaan susulan. Terus yang gimana tuh yang disebut kelompok dan mana yang bukan? Nah,
Kalau saya simpulkan dari jawaban kalian itu, banyak yang menjawab, disebut kelompok jika yang paling banyak ini nih, saling mengenal, ada interaksi, sadar dirinya bagian dari kelompok. Kan begitu? Ya, ya kebetulan juga kalian kan minggu kemarin sebetulnya lihat bocorannya. Ya, karena itu saya selipin dulu iklan. Nah, mulai pertemuan berikutnya, postingan materi untuk satu semester itu saya hapus dulu. Soalnya kemarin ada kekacauan, diminta baca ini, yang baca yang lain gitu ya. Jadi nanti bertahap deh saya postingnya sesuai dengan apa yang akan dibelajarkan, sesuai dengan tatap muka, agendanya apa. Jadi kalau agendanya sekarang misalnya konsep kelompok, ya nanti yang diposting konsep kelompok. Nggak usah baca yang lain. Kemarin, wah nyebrang sana sini gitu. Oke, kembali ke sini. Nah, ini tidak setiap sejumlah orang kemudian disebut kelompok. Yang disebut kelompok adalah yang saling mengenal, yang berinteraksi, yang sadar dirinya bagian dari kelompok tersebut. Dan ada jawaban-jawaban lainnya. Artinya, jika sejumlah orang itu tidak saling mengenal, tidak berinteraksi, atau interaksinya gimana gitu, dan tidak menyadari bahwa dirinya bagian dari kelompok itu, sejumlah orang itu tidak disebut kelompok sosial. Clear? Oke, saya lanjut. Oke, sekarang kita bedah kasus yang pertama berdasarkan pernyataan tadi ya. Kita bedah kasus yang pertama. Di sini tertulis ratusan orang dari berbagai kecamatan di Kota Bandung. Oh, kelewat kotanya. Ratusan orang dari berbagai kecamatan di Kota Bandung yang telah mendaftarkan diri untuk ikut rapid test COVID-19 sedang antri menunggu giliran pemeriksaan rapid test di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Bandung. Bagi yang sudah dites, mereka kembali antri untuk menunggu panggilan pengambilan hasil tes dan menunggu informasi tindakan selanjutnya yang harus mereka lakukan. Ya kurang lebih bayangkan nih ratusan orang, ya mungkin 100-an, mungkin 200-an, mungkin 300-an, ya mungkin juga 900-an, hampir 1000. Ya kalau saya sih membayangkan mungkin 8-900-an. Kenapa? Ya karena di Stadion Sijalak Harupat. Gitu. Kalau cuma ratusan, seratusan sih di tempat lain juga bisa. Bayang ya, 900-an, 800-an orang berkerumun dari berbagai tempat di Kota Bandung. Nah, pertanyaannya, pernyataan tadi mengandung unsur sejumlah orang. Betul kan? Ratusan orang. 800-an, 900-an, ratusan orang itu sejumlah orang. Lalu ada pertanyaan, apakah semuanya saling mengenal? Tidak. Yang kenal mungkin yang beberapa saja, yang kebetulan mungkin berangkatnya bareng di rumah, sekeluarga, setempat pekerjaan. Tapi secara keseluruhan, mereka kan tidak saling mengenal. Apakah ada interaksi? Ya, pasti ada lah. Masa lagi ngantri, diam-diaman gitu, nggak nanya apa gitu. Ya paling, jam berapa dari sana, dari rumah? Duh, saya udah lama nunggu. Pasti kan ada interaksi, ada ngobrol, meskipun sebetulnya ngobrol dilarang. Tapi interaksinya kan cuma sesaat saat itu saja. Belum tentu ketemu lagi dengan orang-orang yang sama dari 900 itu. Nah, sejumlah orang yang begini, inilah yang kemudian disebut dengan kerumunan atau crowd. Ya, coba lihat sekali lagi, kerumunan berarti artinya sejumlah orang berkerumun, berarti berkumpul di tempat yang sama. Ya, ada interaksi, ada, tapi pada saat berkumpul saja, belum tentu ketemu lagi. Ya kalau ketemu lagi juga mungkin dengan orang yang tadinya memang udah serumah. Gitu. Tapi ini kan secara keseluruhan ya. Oke,
Nah, ini contoh pertama bagaimana sejumlah orang ini ternyata bukan kelompok, tapi nah di sini disebut kerumunan. Oke, bedah kasus yang kedua. Ini saya lihatnya di Pikopid Jabar nih, situs tentang informasi perkembangan update COVID-19 di Jawa Barat. Sampai hari ini, tanggal 26 Juli 2020, jumlah warga Jabar yang terkonfirmasi positif COVID adalah 6.039 jiwa. 3.305 masih positif aktif, yang sembuh 2.528, yang meninggal 206. Ya, itu dari 6.000. Selain yang 6.000, ada orang juga yang masih dalam proses pemantauan, baik yang disebut ODP. ODP itu orang dalam proses pemantauan, artinya orang yang berdasarkan pelacakan dia pernah kontak dengan yang konfirmasi positif, sehingga ada kemungkinan dia juga tertular. Nah, yang masih ODP itu 1.501 dari total 56.000, berarti sisanya sudah diperiksa dan sudah dinyatakan tidak terpapar. Kemudian pasien dalam pemantauan artinya suspek, yang artinya dia sakit tapi belum tentu positif, tapi gejalanya mirip. Ini 483 orang. Lagi-lagi kalau kita tanyakan apakah ini sejumlah orang? Ya, ini juga sejumlah orang. Apakah semuanya saling mengenal? Tidak. Dari ribuan ini, dari puluhan ribu ini, secara keseluruhan ada interaksi nggak? Ya, tidak ada, saya yakin tidak ada. Ya minimal nggak jelas. Pertanyaannya, mereka ini sebuah kelompok, sekian yang positif, sekian yang sembuh, sekian yang meninggal, sekian yang dipantau, sekian yang pas dalam pemantauan. Ini kelompok atau hasil kelompokan? Ini adalah hasil pengelompokan alias hasil kategorisasi. Kategorisasi itu apa? Ya ini tadi kategorinya. Berapa orang yang positif? Itu kategorinya. Berapa orang yang sembuh? Itu kategorinya. Berapa orang yang meninggal? Itu kategorinya. Berapa orang yang pernah kontak dengan yang positif? Berapa orang yang sakit dan gejalanya mirip dengan yang positif COVID? Nah, itu kan kategori. Apakah yang ribuan, puluhan ribu ini satu sama lain beraksi? Tidak. Gitu. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan kategori sosial. Ya. Yang ketiga. Nah, coba kita lihat ini sepintas. Mereka kan ketahui bersama, dekat kayak gini. Kalau dia baru kenal kan nggak mungkin sedekat ini. Maka saya tanya di sini, mereka ini ada interaksi nggak? Oh pasti. Kok bisa sedekat ini? Karena interaksinya berulang-ulang sehingga stabil. Mereka terpola oleh nilai dan norma bersama, punya aturan bersama. Dan saya yakin mereka sadar bahwa dirinya adalah bagian dari kelompok. Kalau nggak sadar ya ngapain mereka kumpul? Ngapain mereka ketawa bareng? Ini kayaknya lagi nonton film komedi atau mungkin nonton apa gitu ya. Oke, selanjut ya. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan kelompok sosial. Sehingga kalau kita simpulkan dari pertanyaan tadi, kalau kita review, seperti jawaban kamu kan tidak setiap sejumlah orang adalah kelompok, bener kan? Nah, yang bukan kelompok sosial itu jika dia tidak berinteraksi atau interaksinya hanya sesaat, kayak dalam kerumunan tadi. Kemudian tidak terpola oleh nilai dan norma bersama. Ya. Kemudian tidak merasa dirinya bukan bagian dari kelompok. Kemudian kalau kelompok sosial, sejumlah orang itu berinteraksi secara stabil. Yang disebut stabil itu apa? Ya berpola. Kenapa berpola? Karena berulang-ulang, karena continue, karena terus-menerus. Gitu. Karena terus-menerus, karena berpola. Apa yang mempola mereka? Nilai, tujuan, dan norma yang mereka miliki bersama. Dan sadar dirinya bagian dari kelompok tersebut.
Oke, berarti persis ya dengan seperti yang kamu jawab kemarin. Good job. Oke, sip, berarti cocok. Sekali lagi saya simpulkan, tidak setiap sejumlah orang itu kelompok. Ada sejumlah orang yang bukan kelompok itu yang kemudian disebut kerumunan. Ada sejumlah orang yang disebut kategori sosial. Ada sejumlah orang yang disebut dengan kelompok sosial. Sorry, barusan ada penampakan ya. Ya, sekali lagi, tidak setiap sejumlah orang itu kelompok. Yang bukan kelompok saya cakra nih. Yang bukan itu adalah kerumunan. Kerumunan itu adalah sejumlah orang yang berkumpul dan berinteraksi secara sesaat pada saat berkumpul saja. Kategori sosial adalah sejumlah orang yang dipilah-pilah berdasarkan kategori tertentu, tidak ada interaksi. Ya, mereka hanya hasil kategori saja, hasil kategorisasi saja. Bukan kelompok, tapi hasil pengelompokan. Sedangkan kelompok sosial adalah sejumlah orang yang berinteraksi secara kontinu, secara stabil, terpola oleh nilai dan norma bersama, dan sadar bahwa dirinya adalah bagian dari kelompok. Berikutnya, nah, oke, sebagai perbandingan, sebagai penguatan ya, kita lihat perbandingannya. Oke, ciri-cirinya. Apakah berkumpul pada waktu dan tempat yang sama? Kelompok sosial sering berkumpul nggak? Ya sering, tapi kan kalau tidak kumpul juga tetap disebut kelompok gitu. Kalau sekarang tidak kumpul, ya nanti kumpul. Coba kalau kerumunan. Kerumunan harus berkumpul pada waktu dan tempat yang sama nggak? Pasti. Ya namanya juga kerumunan. Kalau nggak ngumpul bukan berkerumun dong. Kemudian kategori sosial. Ya tidak, jelas. Gitu. Mereka kan bisa berjauhan lokasinya, tapi mereka tampak sama itu karena memiliki kategori yang sama gitu. Kemudian berinteraksi secara stabil. Kelompok sosial. Oke, saya lanjut ya. Yang ini nanti saya revisi ya. Sekali lagi, apakah ini berkumpul pada waktu dan tempat yang sama? Kalau kelompok sosial tidak selalu, ya tapi pasti ada kumpulnya. Kalau kerumunan pasti, namanya juga kerumunan, harus berkumpul. Kalau kategori sosial tidak. Apakah berinteraksi secara stabil? Kelompok sosial? Iya, sorry ini salah ya. Saya revisi nanti. Kerumunan tidak, interaksinya hanya sesaat. Kategori sosial tidak jelas. Kemudian terpola nilai dan norma kelompok ya. Kerumunan tidak, hanya terpola oleh suasana kerumunan. Kalau lagi ramai, senang, excited, semuanya orang teriak-teriak gitu, loncat-loncat. Kalau lagi marah bareng-bareng. Kategori sosial tidak, setiap orang menyadarinya bagian dari kelompok. Ya, kemudian sebagai kerumunan, iya menyadari tapi belum tentu sebagai kelompok. Kategori sosial tidak jelas. Berikutnya, nah ini sekarang bagaimana faktor terbentuknya kelompok? Kelompok sosial terbentuk karena adanya kesamaan. Iya kan? Yang namanya berkelompok pasti karena ada kesamaan. Contoh, yang pertama, pasti terbentuk kelompok itu karena kesamaan kegemaran, sama bareng hobinya. Kayak apa? Misalnya kayak orang ngumpul-ngumpul bikin komunitas yang lagi tren misalnya sepeda lipat gitu, folding bike gitu. Karena memang ya lagi mereka punya kegemaran yang sama gitu. Kemudian kesamaan daerah. Nah ini biasanya juga nanti kelompok terbentuk karena adanya kesamaan daerah asal. Contoh misalnya bagi orang-orang rantau misalnya, coba kalau kamu ngerantau jauh dari Garut, pasti nanti kamu pasti nyari teman-teman orang-orang Garut. Kemudian kamu juga akan berkumpul bikin kelompok sesama Garut. Kemudian adanya kesamaan keturunan, karena adanya pertalian darah, keturunan keluarga. Jelas ya. Kemudian kesamaan kepentingan, punya tujuan yang sama untuk diperjuangkan. Kayak apa? Kamu gabung partai politik misalnya.
Itu karena ada tujuan yang hendak diperjuangkan. Kamu misalnya bergabung dengan saya misalnya bergabung dengan asosiasi apa gitu ya. Itu karena ada kesamaan kepentingan. Kemudian adanya kesamaan budaya atau kesamaan kepercayaan. Ini contohnya misalnya ya kita membentuk suatu jamaah misalnya, jamaah sebuah ormas keagamaan itu kan juga. Nah, apakah faktor-faktor ini satu sama lain berdiri sendiri atau saling berhubungan? Bisa berdiri sendiri, bisa saling berhubungan. Gitu. Ya, oke, nanti kita perjelas karena durasi kita sudah sebentar lagi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti tulis pertanyaan dalam kolom komentar pada posting materi konsep promosi dan faktor pembentuknya. Di mana? Di Google Classroom. Atau kamu juga bisa hubungi WhatsApp saya. Nomornya sudah tertera di sana. Dan thanks ke Slideshow dari Google. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa di akhir sesi ini untuk ngecek tujuan pembelajaran tadi, saya akan cek nanti apakah kalian bisa menjawab apa ciri-ciri kelompok sosial, apa definisinya, apa faktornya, nanti akan saya buat dalam bentuk pertanyaan atau quiz. Kamu jawab ya, kalau ini ada nilainya. Baik, sudah lebih dari 1 menit durasinya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Ya, semoga kita bisa cepat ketemu. Belajar gini juga kurang enak sebetulnya ya. Salam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.